Bagaimanakah kehidupan beragama kita di zaman ini? Apakah kita menjalankan kehidupan beragama dengan setia, menaati kehendak dari Tuhan, peka melihat realitas di sekitar kita, ataukah hanya dengan mengikuti aturan dan menjalani tradisi gereja saja itu sudah cukup bagi kita? Selamat mengikuti Rehavin hari ini. Tuhan memberkati. Saudara sekalian, kita sudah sampai ke hari ke-7 dalam novena Pentakosta, dan temanya ialah gereja yang universal dan unitas, yaitu gereja yang bukan dari suku tertentu, dari zaman tertentu, tetapi yang selalu harus menyesuaikan diri dengan keadaan yang ada. Dan itu memang ini Injil hari ini, di mana Yesus berkata, "Bapa, aku tidak berdoa hanya untuk rasul-rasul dari zamannya, dari negerinya, dari sukunya, tetapi untuk mereka semua yang akan percaya kepadaku melalui murid-murid itu." Ya, dan perlu justru selalu memikirkan bahwa Injil adalah sesuatu yang baru, bukan tradisi yang sudah kuno, yang sudah tetap, tetapi sesuatu yang perlu selalu mengusahakan untuk sesuaikan dengan keadaan. Dan bacaan pertama yang berbicara tentang Paulus yang dihakimi dan yang harus jawab tentang imannya. Harus teks itu dibaca bukan pisah dari seluruhnya, tetapi bagaimana prosesnya. Paulus sudah ditangkap di Yerusalem dengan kacau balau, sampai yang orang Romawi yang memimpin mau menarik Paulus, takut nanti Paulus dibunuh di jalan. Dan dia tanya kepada Paulus, apa sebab engkau begitu banyak dibenci? Dan Paulus nanti akan diundang untuk berbicara di depan Mahkamah Agung dengan Imam Agung dan lain-lain. Omongnya akan disesuaikan dengan keadaan, yaitu tradisi Yahudi, dan di situ pun dia akan mengutamakan tradisi orang Farisi dengan menentang tradisi dari orang Sadukei. Orang Sadukei tidak percaya kepada kebangkitan badan, mereka tidak percaya kepada malaikat, mereka hanya pegang hukum Taurat yang dari zaman Musa, tanpa melihat bahwa ada perkembangan sesudah itu. Sedangkan justru Farisi ikut perkembangan. Dan sesudah itu Paulus akan suruh bicara di depan Felix, seorang yang Yahudi tetapi yang tidak peduli lagi dengan agamanya, yang sudah menjadi lebih Romawi dari Yahudi. Bicara Paulus di depan orang lain akan beda lagi, yaitu sesuaikan dengan keadaan. Dan sesudah harus bicara di depan Felix, dia harus sekali lagi menghadap seorang yang hanya Romawi, yang sama sekali tidak tahu latar belakang Yahudi, yaitu Festus. Dan sekali lagi khotbah atau pembelaan Paulus di depan orang itu akan lain. Ini yang sangat menarik dari justru kisah para rasul. Kalau Petrus bicara kepada orang Yahudi, ini begini. Kalau Paulus orang Yahudi begitu, tetapi kalau dengan orang yang bukan Yahudi, lain lagi. Kita terlalu
hanya hafal katekismus dan kira bahwa sudah cukup. Harus melihat siapa yang akan mendengar kita, kepada siapa yang mau kita sampaikan kabar baik, dan pikir bahwa Roh Kudus sudah hadir di situ. Bukan strategi untuk bisa menyesuaikan, tetapi memikirkan bahwa seperti yang dikatakan dalam Injil, Allah sudah siap menerima semua orang. Yesus berdoa untuk orang semua, dari suku dan agama apapun, asal mereka mau percaya bahwa Yesus adalah Dia yang datang dari Bapa. Dan tentunya juga Yesus minta, di mana aku berada, saya mau mereka juga berada. Ini jangan lupa, Yesus dulu berada di salib sebelum masuk ke kemuliaannya. Jangan kita bisa langsung ke kemuliaan, langsung kepada yang enak. Harus juga kita berada di mana Yesus berada. Yesus merendahkan diri menjadi serupa dengan kita. Sekarang kita yang harus menjadi serupa dengan Yesus dengan semua tahapnya. Dengan yakin bahwa akhirnya memang kita akan membagikan kemuliaannya. Akan seperti Dia menjadi anak Allah, anak yang diangkat, bukan seperti Yesus yang putra Allah yang sejati, tetapi toh akan menjadi serupa dengan Dia. Dan ini yang dikatakan dalam Injil, aku telah memberikan namaku kepada mereka, dan aku memberitahukannya supaya kasih yang engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka, dan aku di dalam mereka juga. Kasih Allah. Jangan kita pikir bahwa Yesus datang karena Allah marah. Justru Yesus datang karena Allah sudah mengasihi kita. Dan untuk membuktikan kasih itu, harus kita buat sama dengan sesama. Bukan pikir bahwa mereka itu harus bertobat karena tidak beragama atau agamanya. Tapi pikir bahwa sudah ada akar. Ini yang tema dari hari ini, gereja yang universal, tetapi satu. Satu bukan seragam, tetapi satu dalam justru menerima yang beraneka ragam. Dalam hal ini tentunya kita bisa lihat dari bangsa kita Indonesia yang mau supaya kita bersatu dalam keberagamannya. Dari situ juga kita lihat bagaimana Santo Vincentius dan misionarisnya Putri Kasih selalu menyesuaikan diri dengan keadaan. Kalau dikirim misionaris ke Madagaskar, kerja pertama dari misionaris itu belajar bahasa, belajar kebudayaan, dan mulai dari yang sudah ada dalam bangsa Malgache atau bangsa Madagaskar itu, bukan mengimpor dari barat suatu agama yang asing. Gereja universal, ini namanya Katolik. Dalam bahasa Yunani berarti universal, berarti terbuka untuk semua. Maka marilah kita tutup dengan berdoa. Allah, Bapa sumber hidup kami, berkat daya Roh-Mu, dunia Kau ciptakan menjadi baru. Semoga umat manusia rukun bersatu pada berkat kebaikan dan cinta kasih yang lebih kuat daripada perselisihan. Dengan pengentaran Kristus Tuhan kami. Amin. Aku diutus untuk mengasihimu Bapa.
Ku